Haleluya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat ini, Minggu 9 November 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, sebab kami adalah anak-anak pilihan-Mu yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Karena keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami terkagum-kagum oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib begitu nyata bagi kami. Berikan kami hikmat untuk terus menelaah firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terambil dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 hingga 10. Demikian firman Tuhan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah Percaya Sekarang, Kagum Selamanya. Terambil dalam ayat penekanan ayat 10, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Ada momen dalam hidup kita yang membuat benar-benar terpesona. Menyaksikan matahari terbenam di tepi laut, melihat bangunan bersejarah yang megah, atau menikmati pertunjukan yang spektakuler. Namun, semua itu hanyalah bayangan kecil dari peristiwa agung yang akan datang. Kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Sebab peristiwa yang jauh lebih dahsyat daripada apapun yang pernah kita lihat di dunia ini. Pada saat itu, orang-orang percaya akan terdiam, bukan karena kehilangan kata, tetapi karena takjub dan kagum melihat kemuliaan Kristus yang melampaui segalanya. Rasul Paulus dalam teks ini menyampaikan dua realitas akhir zaman. Kebinasaan bagi mereka yang menolak Allah dan kemuliaan bagi mereka yang percaya. Pada ayat 10 ditegaskan bahwa Yesus akan dikagumi oleh semua orang kudus-Nya. Kekaguman ini adalah ekspresi dari iman yang menjadi kenyataan. Apa yang dulu hanya didengar dan dipercaya melalui firman, kini terlihat langsung. Kesaksian yang dahulu disampaikan dan diimani, kini menjadi kenyataan yang menakjubkan. Saat itu keraguan lenyap, iman
menjadi penglihatan dan pengharapan berubah menjadi kepastian. Seringkali kita terpukau oleh kecanggihan teknologi dan hal lainnya yang sifatnya sementara dan fana. Paulus mengingatkan bahwa hanya satu kekaguman yang kekal saat kita melihat Yesus dalam kemuliaannya. Maka percayalah kepadanya. Percaya berarti taat di tengah kesulitan, setia meski dunia menggoda, dan beriman kepada Kristus. Iman hari ini adalah tiket menuju kekaguman yang abadi. Penegasannya, percaya kepada Yesus hari ini menentukan masa depan kita. Percaya sekarang adalah langkah iman, dan kagum selamanya adalah bagian dari upahnya. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji kedatangan-Mu. Teguhkan iman kami agar percaya hari ini, supaya kelak kami berdiri dalam kekaguman abadi melihat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini yang membawa kita pada kekaguman untuk selamanya ketika kita percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.